Ada 10 orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lantas siapakah mereka yang masuk dalam kategori 10 orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, orang-orang mukmin yang selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Inilah golongan pertama, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa gemar untuk beramar ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Yang kedua, mukmin yang penyayang terhadap sesama makhluk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanur hamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang penyayang akan disayang oleh Ar-Rahman, maka sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Inilah golongan kedua, seorang mukmin yang senantiasa dia memiliki sifat penyayang terhadap sesama makhluk. Adapun yang ketiga, orang yang akan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini mukmin yang menjenguk orang sakit. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang tengah sakit, ia sedang berjalan di tepi-tepi surga sampai dia duduk, dan jika duduk maka rahmat Allah akan menyelimutinya. Jika ia menjenguk di waktu pagi, 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai sore. Dan jika ia menjenguk di waktu sore, 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ini golongan yang ketiga. Adapun yang keempat, mukmin yang rajin tahajud dan membangunkan keluarganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seorang hamba yang bangun di malam hari lalu sholat dan membangunkan istrinya, lalu istrinya pun sholat. Jika istrinya menolak, ia percikan air ke wajahnya. Allah juga merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari lalu sholat, dan jika ia membangunkan suaminya lalu suaminya pun ikut sholat, jika suaminya enggan, ia percikan air ke wajah suaminya. Hadis riwayat Ahmad. Ini golongan yang keempat. Adapun yang kelima, mukmin yang memiliki welas asih saat menjual, membeli dan menuntut hak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang-orang yang welas asih atau toleransi saat menjual, saat membeli dan saat menuntut haknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima. Adapun yang keenam, yang memiliki perangai baik saat diam dan berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an takallama faghanima aw sakata fasalim. Allah merahmati orang yang berbicara lalu memperoleh manfaat dari bicaranya, atau yang diam lalu selamat dari keburukan ucapannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Adapun yang ketujuh, mukmin yang meminta kerelaan pada saudaranya atas suatu kezaliman yang diperbuatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati hamba yang memiliki tanggungan kezaliman baik
dalam urusan kehormatan maupun harta pada saudaranya, lalu ia mendatangi saudaranya dan meminta maaf dan kerelaan atas kezalimannya sebelum diambil pada hari kiamat, di mana pada saat itu dinar dan dirham tidak berfungsi. Jika dia memiliki kebaikan, maka kebaikan itu akan diambil, dan jika tidak punya kebaikan, kesalahan orang yang dizalimi akan ditimpakan padanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka seorang mukmin yang dia meminta kerelaan pada saudaranya atas suatu kezaliman yang diperbuat, dan kemudian saudaranya itu memberikan kerelaan, memaafkan, maka dia termasuk orang-orang yang nantinya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, mukmin yang senantiasa mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang senantiasa mencari ridha Allah, Allah akan berfirman kepada Jibril, sesungguhnya fulan itu adalah hambaku yang senantiasa mengharap ridhoku, maka ketahuilah rahmatku atas dirinya. Lalu Jibril mengatakan rahmat Allah untuk si fulan. Lalu ucapan itu ditirukan oleh para malaikat membawa arsy sampai seluruh penduduk langit mengatakan, kemudian kalimat itu akan turun ke bumi menuju kepadanya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Adapun yang ke-9, mukmin yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu man sami'a minni hadisan faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw alahu min sami'. Allah merahmati seorang yang mendengar hadis dariku lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia mendengar dariku, dan beberapa banyak orang yang mendengar jauh lebih faham dari orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Adapun yang ke-10, orang yang akan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah mukmin yang rajin melaksanakan sunnah 4 rakaat sebelum salat asar. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang yang melaksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.